Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Edukasi Indo Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara detail penggunaan Google Scholars yang banyak di luar sana masih bingung ya menggunakan Google Scholars ini sebagai database ya. Google Scholars itu adalah database yang menyimpan karya-karya, portofolio, ya karya tulisan khususnya yang sering digunakan oleh para peneliti, akademisi, Bapak Ibu guru, dan khususnya dosen. Yang ini karena data-data dari Google Scholar nanti akan disinkronisasi ke Sinta ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan bagaimana sinkronisasi Sinta kok tidak muncul sedangkan di Google Scholar muncul atau sebaliknya. Oke, mari kita kulas satu persatu ya. Tentu para akademisi dimanapun berada sudah tidak asing lagi sebenarnya Google Scholars ini yang miliknya Google. Kalau kita klik di search engines ya, itu bertuliskan Google Cendekia di sini. Ya, ini tampilan saya. Jangan lupa sebelum masuk ke pengisian database kita di Google Scholar, login dulu ya, login dulu di Google account. Ya, ini saya sudah login. Tentunya saya login menggunakan instansi. Oke, ini tampilannya seperti ini ya. Kita ulas satu-satu ya. Nah, di sini nama saya ini ya. Kemudian ada afiliasi. Bagi yang masih mahasiswa ini juga bisa menggunakan Google Scholar, tidak hanya dosen atau Bapak Ibu guru yang sudah berafiliasi. Ya, ini sudah, kemudian ada email yang diverifikasi ya. Terus kemudian ada tulisan ini yang warna biru, academic writing, ELT methodology, learning media, technology, materials development. Ini semua adalah experts atau bisa dituliskan adalah area-area di mana para akademisi itu membidangi ya, meriset, kemudian menulis di bidang tertentu. Oke, kemudian di sini ada beberapa menu ya, ada judul, ada plus, ada tombol titik 3 ini ya. Kemudian ada dikutip oleh dan tahun. Di sampingnya ada dikutip oleh, ini data-data di mana citasi kita itu akan terlihat di sini. H-indeksnya, indeks 10 dan sebagainya. Kemudian diagramnya ini mulai tahun berapa sampai berapa, ini ada peningkatan dan sebagainya. Kalau kita scroll ke bawah, ini karya-karya saya ini ya. Nah, ini kalau kita scroll ke bawah, nah ini terus ya. Ini sampai ini ya. Ini 40 ya. Oke, kita juga bisa menggunakan menu-menu ini untuk nanti ya menambahkan artikel tentunya. Ya, semisal kita akan menyesuaikan tahun ya. Kalau kita lihat tahun di sini kan ini mulai 21, 23 ya, tidak berurutan. Kalau ingin kita cepat ya, atau dalam istilahnya filter gitu ya, kita bisa mengklik tahun di sini. Ya, di sini akan berubah ya. Mulai tahun yang terkini ya, current year, ini tahun 2025 nih ya. Nah, mungkin akan terlihat di sini ya, ada tulisan NA, NA ya. Kalau diarahkan kursornya ini no ranking font for bla 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 ini ya. NA di sini adalah simbol ya atau identitas level berapa sih artikel kita itu ya. Kalau Scopus itu akan tertulis ya nanti nih key. NA ini akan hanya terdeteksi oleh Scopus saja. Kalau Sinta ya, kalau Sinta itu tidak terdeteksi di sini Sinta berapa ya, karena ini kan Google Scholars ini database luar negeri gitu ya. Kadang kalau Bapak Ibu kalau menggunakan Google Scholar, ini ada aplikasi pihak ketiga atau kita menggunakan istilah ini ya. Coba nanti Bapak Ibu di rumah akan menggunakan Rapid Journal Quality Check. Ya, silahkan itu di add extension di browser masing-masing ya, menggunakan Chrome, Mozilla atau apa, disesuaikan saja. Kalau tidak menggunakan ini, tidak akan ada tulisan ini ya. Ini akan memudahkan para pembaca melihat ranking gitu ya, atau indeksasi gitu ya. Karena kebanyakan jurnal saya itu juga Sinta gitu ya. Sinta 2, 3, dan ada beberapa yang kuartil. Nah, ini contohnya kuartil 4. Akan tertulis. Kalau kuartil, Scopus itu langsung tertulis ya. Kalau karena konteksnya di Indonesia itu kan kebanyakan para akademisi Sinta juga masih banyak, jadi sehingga ada NA. NA ini bukan berarti tidak terindeks ya, terindeks Sinta. Karena Google Scholar Database luar negeri yang terdetek dipakai Rapid Journal Quality Check itu hanya Sinta seperti ini.
kalau kita arahkan kursornya. Saya juga ada ini ya, book review, tapi ini plus di sini ya. Ini book review Taylor Francis, tapi nggak tahu ini tidak tertag ya. Itu nanti bisa dicoba ya. Kemudian langsung saja kita akan, kalau ingin mengurutkan judul ya sesuai alfabet ini, kita klik judul saja di sini. Nanti akan urut sesuai alfabet. Nah, ini kan sesuai alfabet A dan seterusnya ya. Oke, kita akan kembalikan. Kita akan mencoba bagi pemula dulu ya. Bagi pemula mungkin akan mengedit profilnya dulu. Nah, ini ada simbol pensil. Kita klik saja di sini. Di sini akan tertera gitu ya. Karena ditulis, diisi nama, afiliasi, email dan sebagainya ya, expert area dan sebagainya. Kemudian kalau kita menambahkan artikel bagaimana? Ini sangat mudah sekali ya. Ini tinggal diklik menu ini ya, simbol plus. Nah, ini ada pilihan tambahkan grup artikel, tambahkan artikel secara manual, mengkonfigurasi update terkait artikel. Kalau kita ingin satu persatu ya, kita cek tambahkan grup artikel. Ini saya belum pernah menambahkan ini ya. Kalau ini grup ya, grup secara penuh gitu ya ditambahkan. Kalau saya satu-satu karena harus mengecek apakah sesuai dengan jurnal itu ya. Oke, nah ini tambahkan artikel. Nah ini secara automatically ya. Ketika artikel kita sudah terbit di sebuah jurnal, harusnya ketika klik secara otomatis ini akan muncul nanti di bawah ini. Karena ini yang tidak bisa diklik ini sudah saya tambah di profil saya. Kalau kita ingin mencari yang belum terbit, tinggal dituliskan aja di sini ya, copy paste namanya atau dituliskan, nanti akan muncul. Kalau tidak muncul berarti kita harus menunggu. Karena tidak mungkin sebuah artikel yang terbit di jurnal itu langsung muncul tiba-tiba di Google Scholar. Kecuali kalau editor in chief-nya atau managing editor itu sudah men-setting ya otomatis itu ya. Bahkan di setting otomatis pun tidak langsung gitu. Kita harus menunggu. Atau kita sering membuka gitu ya di Google itu, klik judul kita sering kali dibuka, itu akan lama-lama akan muncul. Begitulah caranya gitu ya. Tapi kalau kita mau manual, mungkin tidak sabar ya untuk kenaikan pangkat atau apa gitu ya. Kita tambahkan artikel secara manual di sini ya. Diklik. Di sini ada banyak pilihan. Jurnal, konferensi, bab, buku, tesis, paten, kasus pengadilan, situs dan lain-lainnya. Nah, di sini kalau kita mau jurnal ya diklik saja jurnal. Judulnya apa? Judul artikelnya, bukan judul nama jurnal ya, judul artikel, pengarangnya siapa. Kalau banyak ya dituliskan saja. Kemudian tanggal terbitnya kapan, nama jurnalnya apa, kemudian jilid berapa. Ya, jilid ini bisa volume atau isu ya, terbitan. Kemudian halaman berapa. Kemudian penerbitnya dari mana gitu ya. Silahkan ditulis secara lengkap. Kalau itu konferensi ya langsung dialihkan ke bagian konferensi ya. Ya, pertama ini judul atau topik konferensi kita apa? Pengarangnya siapa? Tanggal terbitnya kapan? Nah, ini nama konferensinya ya. Ini muncul karena saya sudah sering memasukkan ini, masih tersimpan. Kemudian jilid, terbitan, halaman. Kalau buku, nah langsung dipilih buku. Buku juga bisa sebenarnya di Google Scholar ya. Tapi kalau nanti konteksnya di Sinta itu harus dimasukkan divalidasi oleh admin Sinta ya. Ya, tapi tidak apa-apa untuk mengisi portofolio kita di Google Scholar ya. Judul bukunya apa, pengarangnya, tanggal terbit, kemudian jilid dan halaman. Tesis juga bisa Bapak Ibu ya. Tesis di sini mungkin ya S1, S2, S3. Kalau S1 kan skripsi ya, tesis magister ataupun disertasi ya. Nama tesis ini mungkin ya hasil penelitian selama studi juga bisa dimasukkan. Paten. Nah, silakan. Nah, ini paten ya. Kalau punya paten itu bisa dimasukkan juga, atau kasus pengadilan sebagainya. Dan nanti kalau sudah tinggal diklik ini. Nanti akan tersimpan sendiri. Tapi kadang kalau kita memasukkan secara manual
ya karena tadi tidak sabar menunggu dari jurnal untuk tersinkron langsung. Ketika sudah manual, sudah muncul di Google list di sini, kadang nanti next time itu beberapa hari itu ada double apa ya, double isian karena pihak jurnal mungkin sudah tersinkron. Nah, ini hati-hati juga harus dicek secara berkala gitu ya. Ah, kalau melihat kutipan ini ya, kutipan saya ini masih ini mulai 2018 ya. Tapi alhamdulillah meningkat terus tahun per tahun kalau bisa Bapak Ibu dosen setiap tahun itu karena ada BKD juga untuk eh, apa ya mempublikasi karya-karya penelitian tentunya ya karena sudah BKD ada kebutuhan khusus kan menjadi wajib sehingga saya kira nanti akan terus meningkat ya. Kutipan kalau lihat di sini ya. Nah, ini kutipan saya yang banyak dikutip itu tentunya apa ya temanya itu mungkin menarik ya. Ini saya cek setiap hari ini meningkat ya. Setiap hari itu ada aja yang mengutip gitu ya. Ini alhamdulillah. Elsa Speak App Automatic Speech Recognition for Supplementing English Pronunciation Skills ya. Kalau melihat berapa kutipan dan siapa yang merujuk itu ya, mengutip karya kita itu bisa dilihat di sini. Dirujuk 197 kali ya. Tinggal diklik saja ya. Siapa saja yang merujuk gitu ya. Nah, di sini. Wah, ternyata alhamdulillah naskah saya ini dirujuk oleh penulis yang mempublish ya. Ini kita lihat di Q3 ini MDPI Science Direct ya, Scopus tapi belum terindeks ya. Scopus itu tidak semuanya kuartil ya. Ada yang sudah Scopus tapi belum kuartil proses gitu ya. Itu juga ada. Nah, ini. Alhamdulillah ini ada ini Q2. Saya disitasi oleh Q2 Taylor and Francis ini ya. Q1 ada ini MDPI ResearchGate alhamdulillah ini. Ini kalau dilihat terus tadi 197 ya. Silakan dicek. Nah, itu caranya untuk melihat karena penting ya citasi ini bagi seorang dosen ya melihat citasi gitu ya. Karena untuk nanti untuk mencari hibah gitu ya, hibah penelitian, dikti dan sebagainya supaya meningkat. Citasi itu apa sih? Citasi itu bukti ya karya kita itu dikutip ya, dijadikan literatur review sumber atau teoris. Kalau menarik itu ya bakal banyak yang mengutip ya. Tapi kalau topiknya itu-itu saja gitu ya, atau yang mungkin sudah banyak dibahas atau sudah lama gitu ya, itu akan mungkin jarang ya. Nah, itu. Kemudian apalagi ya, kalau ini pengarang bersama yang pernah menulis dengan saya ini ada di sini gitu ya. Ya, mungkin di homepage saya dan beberapa yang ada alhamdulillah di luar negeri, Kolombia dengan Heidi Robles ya ini Dr. Heidi Robles, Dr. Karen dan di Humberto dan sebagainya ini yang pernah menulis dengan saya akan terlihat. Kalau nanti Bapak Ibu ingin follow gitu ya atau mengikuti ada notifikasi ketika saya publish terus kalian yang mengikuti itu bisa ada klik ikuti ini ya kayak subscriber gitu ya. Saya kira itu ya sama menjaga jejaring konektivitas antar akademisi saya kira perlu ya. Saya juga banyak mengikuti jejak rekam jejak para profesor saya, dosen-dosen saya yang sudah apa ya, mempunyai high index tinggi, itu bukti kepercayaan ya bahwa sumbernya itu eh, referensinya itu sangat apa ya bisa dibilang ya terpercaya karena sudah banyak ya mempublish karya-karya di Google Scholar. Mungkin itu saja penjelasan singkat Google Scholar sangat mudah ini ya, sangat mudah. Next akan saya jelaskan beberapa yang sering digunakan dosen ya, Sinta, kemudian Bima, dan mungkin nanti akan bisa tulis saja di kolom komentar apa saja yang akan saya jelaskan. Insya Allah akan saya menjelaskan. Terima kasih. Selamat mencoba Google Scholar dan semoga karya-karya kalian akan dikutip dan ini adalah menyebarluaskan manfaat ya, hibah keilmuan. Silakan kalau mau membaca karya-karya saya ini bebas ini silakan diklik saja. Ini fungsinya konektivitas jejaring database tersimpan di sebuah Google Scholar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.